Hey sahabat Pijar TV, terima kasih ya sudah klik video YouTube ini. Kiranya kebenaran firman yang saudara dapatkan menerangi kehidupan saudara. Untuk dapat menyaksikan video-video lainnya dan mendapatkan update dengan cepat, saudara bisa klik subscribe dan jangan lupa, berkat Tuhan jangan disimpan sendiri ya. Klik tombol share di bawah dan bagikan video ini ke sebanyak-banyaknya orang yang saudara kenal. Salam terang bagi Indonesia. Wah, hujan-hujan gini enaknya baca Alkitab nih, bukan renungan. Wes, mantap bagi kak. Mantap kali, salah-salah. Nik, lu dari tadi ngapain sih ngitungin duit mulu? Ini masih rupiah kan, bukan dolar? Masih rupiah kak. Aku lagi amazed nih kak. Amazed? Amazed akan apa? Pemeliharaan Tuhan atas hidup lo lewat uang-uang itu. Wah, lebih dari itu kak. Apa tuh? Amazed betapa sedikitnya uang aku ini. Nik, bersyukurlah, Iya, bersyukur. Ya, silakan. Dek, hujan loh di luar. Aku mau ngambil uang. Iya kak. Kak Randy. Hai, Elsa. Aduh, gimana nih Kak? Aku mau ngambil uang. Hujan. Deras banget dari tadi ya. Ada uang. Aku mau malakin ada ya Kak? Kak, bentar dulu kak Kamu aja. malak di depan hamba Tuhan? Pinjam Oh, sebentar. pinjam. Ya, Nanti ya. malam aku balikin. Serius. Aku baru tadi curhat sama Kak Randy, uang aku sedikit. Ini sampai akhir bulan kak. Hujan loh, Dek. Aku juga nanti kalau aku ambil uangnya, aku gesek ATM, aku balikin. Ah, Lagian, ini tuh bukan buat belanja. buat apa? Aku mau nyicil buat bayar retreat rekreasi gereja. Ya ampun, kalian ini ya, dompet di kantongnya Kak Randy aja nggak ada isinya. Waduh. Tapi Kak Randy nggak sederama kalian. Kenapa sih kalian ini masih muda mikirinnya duit aja? Ih, aku mah nggak mikirin uang, Kak. Kan ada uangnya Niko, jadi Niko yang mikirin uang. Bener juga itu, bener juga. Aku bete. Oh, kamu bete ya? Ya udah deh, daripada kita ribut-ribut ngomongin soal duit ini, mendingan kita belajar apa kata Alkitab ya tentang uang ya. Oke, Kak. Nah, tapi sebelumnya aku mau tanya nih sama teman-teman. Diiringi dengan bunyi hujan dan juga geledek pelan-pelan ya. Kalau menurut kalian mana sih yang lebih keren? Ada bintang yang besar di langit sana, tapi cahayanya tuh remang-remang, redup gitu kan bintang di langit. Dibandingin sama lampu jalan yang ukurannya nggak besar sih ya, tapi bikin mata silau. Mana yang lebih keren? Bintang yang besar itu, yang mulia itu, yang keren itu, atau lampu jalan? Bintang lah yang keren, Kak. Iya kak, Bintang aku yang juga keren. setuju. Ya kan? Tapi lampunya lebih terang loh daripada bintang itu. Tapi kan bintang cuma ketutupan awan mungkin gitu kak. Dia tetap seterang itu. Nah, begitupun dengan uang dan Tuhan. Tuh, hujannya makin deras. Ya, jadi seringkali Tuhan itu ibaratnya bintang yang besar, yang punya cahaya kemuliaan yang sedemikian rupa. Tapi karena mungkin jaraknya jauh, terus juga ada lampu-lampu penerangan yang menyilaukan itu, akhirnya kita terdistract tuh. Kita nggak bisa melihat bahwa bintang itu indah. Bintang itu lebih mulia daripada lampu jalan. Wow. Nah, begitupun ketika harta kekayaan dunia itu menyilaukan mata kita sehingga kita gagal untuk melihat bahwa Tuhan itu mulia. Tuhan itu berharga. Akhirnya apa? Ya udah, hidup kita pikir adalah tentang mencari kekayaan. Apalagi di zaman sekarang nih, ya kan? Sosial media, flexing, ya kan? Iya. Sehingga akhirnya anak muda berpikir, oh, hidup yang sukses, hidup yang bermakna itu ya tentang menjadi kaya, kan? Lalu mulai punya mimpi, punya cita-cita pengen jadi 10 orang terkaya di Indonesia gitu kan? Wah. Bahkan di dunia gitu. Cita-citanya mengejar apa yang dunia ini kejar. Pengakuan manusia, kehormatan, sehingga dia lupa
bahwa hidup ini sejatinya adalah untuk melayani Tuhan. Gitu. Nah, makanya hari ini kita mau belajar ya sama-sama ya. Pas banget tadi Kak Randy lagi baca Alkitab, bukan renungan. Dari 1 Timotius 6 ya. Di situ dibilang tentang penyakit bersilat kata dan mengenai cinta uang. Ya, itu ayatnya dari 1 Timotius 6 ayat 6 sampai 11. Lalu ada juga di ayat 17 sampai 19. Ya, kita akan baca pelan-pelan nih tentang, kita bahas tentang uang. Nah, yang pertama itu apa sih bahaya dari uang ini? Ya, karena tadi aku udah jelasin ya, uang itu bisa menyilaukan mata dan membuat kita terdistract dari Tuhan. Iya. Nah, yang pertama, bahaya dari uang itu yang pertama bisa menghadirkan yang namanya tipu daya kekayaan. Ya, aku tulis di sini. Tipu daya kekayaan. Nah, kalau di ayat ini kita bisa baca nih 1 Timotius 6 ayatnya yang ke-7. Di situ bilang gini. Sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Ya kan, ada lagunya tuh. Iya. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia gitu kan, dan ku tinggal semua pada akhirnya. Nah, tipu daya kekayaan membuat kita berpikir bahwa uang yang kita punya di dunia ini akan kita bawa nanti. Dengan kekayaan yang kita punya di bumi, akhirnya kita punya power, ya kan? Kita bisa mengatur segala sesuatunya dengan uang. Iya. Dan kita pikir gini, segala sesuatu permasalahan itu bisa diselesaikan dengan uang. Nggak punya rumah, punya uang, beli rumah. Nggak punya mobil, punya uang, beli mobil. Nggak punya pasangan hidup, punya uang, bisa punya pasangan hidup, bukan beli pasangan hidup. Jangan, ya kan? Punya masalah hukum, punya uang, masalah itu bisa diselesaikan. Nah, uang ini akan menipu dan menipu terus sampai satu ketika kita mati. Di pengadilan terakhir, kita berhadapan dengan hakim di atas segala hakim. Lalu kita berpikir apa? Hakim yang ini, gua akan sogok juga dengan uang gua. Kan selama di bumi, gua bayar pakai uang. Ya udah mati, gua akan bayar pakai uang. Nah, masalahnya waktu kita ngerogoh kantong, kagak ada itu dompet. Karena kan nggak ada yang kita bawa, ya kan? Waktu kita hidup, ya kita punya uang di dunia. Tapi waktu kita mati, di sini dikatakan bahwa itu semua tidak kita bawa. Ya, tidak ada sesuatu yang kita bawa keluar. So, hati-hati dengan ini, tipu daya kekayaan. Ya, itu yang pertama, kita bisa lupa bahwa uang itu tidak kita bawa sampai kepada kematian, ya. Nah, berikutnya lagi bicara tentang tipu daya kekayaan di ayat 17, ya. Ayat 17 di 1 Timotius 6 ini dikatakan bahwa peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini agar mereka jangan tinggi hati dan jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan, melainkan pada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Nah, berapa banyak dari kita yang mulai berpikir bahwa, oh, kalau gue punya uang, gue bisa mendapatkan kebahagiaan. Gue bisa mendapatkan jaminan, ketenangan hidup. Nah, bayangin teman-teman di masa pandemi ini. Berapa banyak sih orang yang tadinya punya bisnis, yang tadinya punya investasi, tapi begitu keadaan ekonomi dihajar oleh masa pandemi, mereka mulai menyadari bahwa, oh iya, uang yang gue punya ini menipu ya. Gue pikir ini akan jadi sumber ketenangan gue, tapi ternyata enggak. Ya, itulah yang membahayakan dari uang. Dia bisa menipu, dia bisa membuat kita berpikir bahwa, oh, sumber kedamaian, ketenangan, sukacita itu datangnya dari uang. Padahal sejatinya datangnya dari Tuhan. Dari Tuhan. Nah, ini yang pertama, teman-teman. Bahaya uang itu adalah tipu daya kekayaan. Nah, yang berikutnya yang perlu kita waspadai adalah ini. Cinta akan
Uang. Cuan ya, bukan Iya. Tuhan ya, cuan atau ya uang lah ya. Uang. Cinta akan uang. Artinya gini, uang itu nggak salah. Tapi yang jadi masalah adalah kecintaan kita akan uang. Karena Alkitab dengan jelas mengatakan bahwa ketika orang mencintai uang, apa yang bisa terjadi dalam kehidupannya? Ya di ayat 10, di situ dikatakan, karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman. Ya, dari cinta akan uang ini kita bisa apa? Menyimpang dari iman. Iman yang sejati itu bicara tentang apa? Aku mengabdikan hidup kepada Tuhan. Iya. Dan uang yang aku punya, aku gunakan untuk perluasan kerajaan Tuhan, untuk melayani Tuhan. Itu iman yang sejati. Tapi menyimpang dari iman itu bicara tentang apa? Aku ingin mendapatkan uang dengan jalan apa? Memanfaatkan Tuhan. Menjadikan Tuhan sebagai alat. Tuhan tuh ibaratnya kayak jin botol, bro. Yang kalau kita ada maunya apa? Maunya uang. Kita gosok pakai ketaatan. Waduh. Atau kita pancing pakai persembahan perpuluhan. Waduh. Nah, kan Tuhan balas berlipat kali ganda. Ya nggak sih? Jadi kita gosok itu, nanti keluar tuh Tuhannya. Ayo sebutkan permintaanmu. Tuhan, aku mau uang dan uang. Ini namanya udah menyimpang dari iman. Dan waspada dengan yang namanya ini, teman-teman. Teologi kemakmuran. Wah. Orang berpikir bahwa ikut Yesus itu jadi kaya. Ikut Yesus itu mendapatkan berkat-berkat berlimpah. Jadi kalau ikut Yesus jadi Kristen, hidupnya pas-pasan, hidupnya menderita, hidupnya kekurangan. Wah, ini pasti kurang beriman nih. Ada yang salah nih dengan imannya. Nah, sekali lagi, uang itu nggak masalah. Kemakmuran itu nggak masalah. Tapi waktu orang mencintai uang, waktu orang menjadikan Tuhan sebagai alat untuk memperoleh kemakmuran, di situ jadi problem. Ya, itu salah satunya, menyimpang dari iman. Lalu yang berikutnya, di situ juga dikatakan, di ayat yang ke-10 tadi. Selain menyimpang dari iman, mereka menyiksa dirinya dengan berbagai duka. Menyiksa dirinya. Waduh. Ya. Berbagai duka. Ya, jadi gini, ya bukan artinya menyiksa secara fisik ya. Dipukulin dia, mukulin dirinya pakai uang koin gitu ya, dikerokin. Enggak gitu juga ya. Cuma maksudnya gini, orang kalau udah cinta uang, dia akan mengejar, menghalalkan segala cara untuk bisa memperoleh uang itu. Dimulai dari apa? Mungkin dia akan membuang semua waktunya, waktu buat keluarga, waktu buat istirahat, waktu buat ibadah pelayanan. Oh, dia kejar uang terus. Akhirnya apa? Dia tersiksa. Dia nggak bisa membedakan sebenarnya hidup untuk uang atau uang untuk hidup sih. Wow. Ayo, yang benar mana nih? Hidup untuk uang atau uang untuk hidup? Mikirnya lama. Gak tahu, Kak. Uang Bahaya. untuk hidup. Uang untuk hidup. Ya. Betul. Jangan sampai kita berpikir uang. hidup untuk uang. Wah. Nah, cuma kan kita sering kali, iya tadi aja kamu lama kan jawabnya. Artinya lagi, bener gak nih? Yang bener hidup untuk uang atau uang untuk hidup? Kita udah mulai menyiksa diri dengan berbagai duka. Belum lagi tadi akar segala kejahatan, ya kan? Artinya ada juga kejahatan yang akan kita buat. Ya? Selain akhirnya kita menyiksa diri, orang lain juga tersiksa, keluarga kita nggak hadir di hidup mereka, kita nggak punya waktu. Kejahatan. Karena serakah, karena maunya selalu dapat banyak, akhirnya ngapain? Korupsi, mencuri, ya kan? Akhirnya nggak heran, ya agak ironis ya, nama-nama Kristen, anak-anak Tuhan itu terjerat tuh masalah korupsi. Karena apa? Karena mereka nggak benar-benar mewaspadai bahwa uang ini bisa jadi sumber masalah. Nah, ini bicara tentang kewaspadaan kita ya. Nah, ini Iya, Kak. kita lanjut ke slide berikutnya, guys. Slide Ini harus manual. dihapus ya.
Sekarang kita ngomongin soal bagaimana kita memanfaatkan uang. Nah, lalu pertanyaan selanjutnya kan bagaimana kita memanfaatkan uang yang kita punya untuk menyenangkan Tuhan. Ya, nah bagaimana sekarang ya? Kita masuk ke how deh, biar singkat ya. How memanfaatkan uang yang kita punya. Nah, yang pertama kita bisa temukan di ayat 8 nih. Ayat 8 bilang gini, asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Ayo nih, makanan pakaian doang cukup nggak? Nggak cukup. Ayo gimana Elsa? Nggak cukup kan? Nggak cukup ya. Makanya kamu tadi cari-cari ATM kan? Ya memang kita harus realistis berkata bahwa kita nggak bisa hidup tanpa uang ya. Dalam arti memang uang bukan segalanya, tapi segala sesuatu butuh uang. Nah, tapi ingat, belajar juga untuk ini, bersyukur. Ya. Bersyukur dengan apa yang Tuhan percayakan. Yes. Dengan jumlah uangmu yang tadi, yang kamu hitung-hitung, sedikit tapi dihitungnya lama, itu aku bingung. Ya. Di situ kita belajar untuk bersyukur dengan jumlah yang mungkin nggak banyak, tapi prinsip hidup kita asal ada makanan, pakaian, cukup. Selama kita punya Tuhan, selama kita punya keintiman dengan Dia, ya belajar untuk berkata apa? Christ is enough. Wow. Iya nggak sih? Kalau di tengah kelimpahan, mungkin kita akan berkata, Christ is enough sih. Di mulut iya, tapi sebenarnya ya uang juga itu yang mencukupi aku. Tapi waktu Tuhan izinkan kita ada di momen-momen, aduh, udah akhir bulan, besok bayar ini itu pakai apa? Kita mulai belajar berserah tuh kan, bersyukur, Tuhan, Engkau cukup bagiku, Engkau yang akan sediakan apa yang aku butuhkan, gitu kan? Nah, itu yang pertama ya, ada bersyukur di sana. Lalu bagaimana kita bisa menggunakan uang itu? Kita juga belajar untuk menaruh harapan kita pada Tuhan, bukan kepada uang. Ayat 17 bilang gini, peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini agar mereka jangan tinggi hati dan jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan, melainkan kepada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Belajar untuk bergantung kepada Allah. Ya? Bergantung. Yes. Ya, ayatnya tuh dari 1 Timotius 6 ayat yang ke-17. Peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini agar mereka jangan tinggi hati dan jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan, melainkan pada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Nah, kita kan pernah dengar istilah di Alkitab ya, bahwa tidak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Kau tidak dapat mengabdi kepada Tuhan dan kepada Mamon. Nah, begitupun juga tidak seorang pun dapat bergantung kepada dua tuan. Dia tidak dapat bergantung kepada Allah dan juga kepada Mamon. Dia harus memilih salah satu. Ya, mau menggantungkan hidupnya kepada Tuhan atau kepada Mamon. Nah, makanya Yesus juga pernah bilang, waspadalah kepada memberikan satu peringatan kepada orang-orang kaya, supaya jangan menggantungkan hidupnya kepada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan. Nah, jadi belajarlah bergantung kepada Allah. Walaupun mungkin uang kita banyak, uang kita lagi cukup, ya tetap ingatkan diri kita bahwa sumber kehidupanku ya Allah, bukan uang gitu. Kalau udah lagi kantong tiris, ya itu nggak perlu diajarin, pasti udah bergantung sama Tuhan ya. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, itu bicara tentang apa? Waktu kita diberkati Tuhan, maka keberadaan kita ada juga untuk memberi. Ya, jadi kita diberkati bukan untuk menjadi kaya, melainkan untuk menjadi berkat, ya. Diberkati untuk memberkati, betul. Ya. Nah, ini baju yang aku pakai juga tulisannya gitu nih. Kalau kelihatan ya, pengen jadi kaya, kayaknya dicoret. Bawahnya jadi berkat gitu. Ya, ini Kak Kristo yang bikin, nggak tahu masih jual atau enggak ya. Nah,
Diberkati untuk memberkati. Kalau kita baca ayatnya di ayat yang ke-18 ya. Peringatkanlah agar mereka itu, orang-orang kaya itu berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan membagi. Nah, jadi kalau kita diberkati jangan disimpan sendiri. Tapi mulai berpikir, kalau aku diberkati Tuhan, siapa yang bisa aku tolong? Ya, tentunya satu, sesama yang membutuhkan, ya kan? Ya. Kita lihat sekitar kita, orang yang miskin, orang yang kelaparan, orang yang juga mungkin ditolak oleh masyarakat. Nah, kita memberkati mereka dengan uang yang kita punya. Ya, apalagi pekerjaan Tuhan tentunya, ya. Tapi jangan lupa juga nih, sesama yang membutuhkan nih, jangan yang jauh-jauh juga ya. Kadang misal kita udah punya uang, penghasilan sendiri, ya orang tua juga bisa lah ya. Beliin martabak, kan beliin martabak pakai uang tuh kan. Nggak tiba-tiba jatuh dari langit tuh martabak gitu ya. Jadi berkati juga orang tua kita yang telah membesarkan kita, saudara-saudari kita yang ada di sekitar kita butuh pertolongan, kita juga bantu. Nah, berikutnya juga pekerjaan Tuhan. Ya, ini salah satunya gereja ya, gereja lokal masing-masing. Lu pikir full timer dibayar pakai doa? Pakai duit. Ya gak? Mereka operasional gereja, listrik, air, semua tuh pakai uang. Jadi berkati gereja lokal di mana kita bertumbuh, ya. Tentunya belum lagi pelayanan misi, ya kan? Daerah segala macam itu juga kita berkati. Sehingga Injil nggak cuma di kota-kota besar, tapi juga sampai ke pelosok-pelosok. Kan itu kerinduan dari Pijar TV juga kan, untuk jadi berkat bagi seluruh Indonesia. Wow. Nah, jadi bersyukurlah, bergantunglah kepada Tuhan, dan jadilah berkat dimanapun kita berada. Ya, sehingga uang yang kita punya, sekali lagi ingat, ayat terakhir nih ya, Matius 6 ayat 33, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua akan ditambahkan kepadamu. Kalau fokus kita adalah Tuhan, iman yang tertuju kepada kerajaan Allah dan kebenarannya, maka percayalah, apa yang kamu butuhkan, ini semua nih, Tuhan pasti sediakan. Tuhan pasti pelihara hidup kita secara sempurna. Wow. Amin. Kak, Gitu. tapi ya, bicara soal mamon, aku pernah baca nih Kak, di kitab Lukas 16 ayat 9, katanya ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur. Kok bertentangan ya Kak ya? Nah, kita perlu gali dulu nih, mamon yang tidak jujur itu apa sih? Mamon yang suka bohong gitu, ya kan? Nah, bahasa Indonesianya emang cukup membingungkan ya, mamon yang tidak jujur. Tapi sebenarnya kalau bahasa Inggrisnya itu untrue wealth, kekayaan yang palsu, kekayaan yang tidak sejati. Nah, bicara tentang kekayaan yang palsu, kekayaan yang tidak sejati, tadi kita udah bahas tuh, tipu daya kekayaan. Bicara tentang Uang. hepeng, ya, tentang duit. Jadi kalau Alkitab bilang, ikatlah persahabatan menggunakan mamon yang tidak jujur, artinya apa? Gunakanlah uangmu untuk mengikat persahabatan. Dengan siapa? Yang pertama dengan Tuhan. Artinya apa gini? Kamu pernah baca nggak di dalam Alkitab, di situ dibilang, janganlah kumpulkan bagimu harta di bumi. Karena ngengat, karat akan merusaknya. Tapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Bagaimana mengumpulkan harta di surga? Ini, ikatlah persahabatan dengan menggunakan uang itu. Nih, yang ini tadi nih. Wow, oh itu maksudnya. Nah, pakailah uang untuk menjadi berkat. Satu, ikatlah persahabatan dengan Tuhan. Pekerjaan Tuhan dong, kita bela. Kita dukung. Uang yang kita punya, kita pakai untuk memberkati. Itu kita sedang menjalin persahabatan, mengumpulkan harta di surga. Nah, berikutnya bukan cuma kepada Tuhan, tapi juga kepada sesama kita. Orang pengen penginjilan, orang pengen orang lain dengar tentang Tuhan Yesus, percaya Tuhan Yesus. Tapi orang Kristen pelit. Gereja gagal jadi berkat. Ya mulailah dari lingkungan sekitar, ya kan, adain bakti sosial mungkin, ya kan, tiap jangka waktu tertentu pengobatan gratis. Nah itu kan cara kita mengikat persahabatan dengan sesama kita.
Sehingga nanti kalau ada yang mau tanda kutip ngerusuhin gereja nih, ngedemo gereja, siapa yang bela kita? Ya orang-orang lingkungan kita. Betul. Mereka akan berdiri di depan gereja kita dan bilang, jangan apa-apa ini gereja. Karena gereja ini jadi berkat buat kita. Wow. Kita mengikat persahabatan menggunakan mamon yang tidak jujur tadi. Wow. Jadi nggak bertentangan sebenarnya. Iya. Justru kita memanfaatkan kekayaan yang kita miliki untuk bersahabat dengan Tuhan dan bersahabat dengan sesama. Wow. Gitu. Nah Kak, kalau misalkan semasa muda aku kayak sekarang ini, aku mencoba untuk cinta uang. Aku kumpulin uang sebanyak mungkin tuh Kak. Wih. Tapi nanti pas aku udah tua, aku mulai berbagi untuk orang-orang miskin, untuk yatim piatu, aku bagiin semuanya. Itu bukannya plan yang bagus Kak? Nah, ada dua nih jawabanku. Wah gimana tuh Kak? Yang pertama, muda cinta uang ya. Iya. Tua kaya raya, mati masuk surga. Kayak gitu ya. Pertanyaannya gini, emang lu tahu sampai berapa lama hidup lu? Oh. Emang lu yakin lu punya hari tua? Iya, jangan-jangan mati muda ya. Nah, Juga ya. jangan aku Lebih lagi. Jangan deh. Amit-amit gitu. Nah, kita kan nggak pernah tahu kapan waktu kita. Jadi daripada kita bilang ya udahlah, tua gua kumpulin uang, cinta uang, nanti muda gua kumpulin uang, cinta uang, nanti pas udah tua baru gua bagi-bagi. Belum tentu kita punya hari tua. Ya. Makanya apa? Dari sekarang berbagilah. Dari sekarang jangan cinta uang, cinta Tuhan. Wah. Nah, itu yang pertama tuh, kita nggak tahu waktunya kapan. Dan yang kedua, apa yang menjamin kita kalau muda kita cinta uang, lalu tuanya jadi cinta Tuhan? Betul. Apa jaminannya? Bukankah orang yang cinta uang terus-menerus memupuk dirinya dengan uang, dengan kenikmatan dunia, dengan flexing ya kan, dengan semua yang dia dapat fasilitas dengan uang. Bukannya hidupnya makin rohani, tapi makin duniawi, bener nggak? Benar. Betul. Dan sampai kadar tertentu, orang yang udah cinta uang, puluhan tahun, beranjak usianya bertambah, makin susah dirubah bro. Khotbahin tentang, bahaya cinta uang ke anak muda, itu jauh lebih mudah. Daripada nih ke konglomerat yang duitnya udah banyak, lu khotbahin tentang cinta Tuhan, jangan cinta uang. Susah, udah kebentuk mindsetnya. Iya. Nah makanya sedari muda kita cinta Tuhan, punya gaya hidup berbagi, itu udah paling benar bro. Gitu. Oke. Kak, berarti nggak memungkinkan ya kalau misalnya kita cinta uang tapi cinta Tuhan juga. Iya Kak. Misalnya uangnya kita pakai buat bagi-bagiin ke orang miskin, itu bukannya berarti cinta uang dan cinta Tuhan Kak? Nah kalau cinta uang, dia nggak mungkin tuh bagi-bagi uangnya ke orang miskin. Kan dia cinta uang. Apa yang dia cintai ya dia keep buat dirinya sendiri. Jadi egois kan. Nah makanya kalau cinta Tuhan nggak mungkin cinta uang. Pilih salah satu. Nggak mungkin. Kalau nggak namanya selingkuh dong. Iya benar. Walaupun zaman sekarang perselingkuhan di mana-mana, tapi hati kita tahu kan. Kalau kita cinta sama yang satu, kita akan mengorbankan yang lain. Nggak bisa dua-duanya. Pun dengan Tuhan. Kalau kita cinta Tuhan, artinya kita memanfaatkan uang untuk melayani Tuhan. Kalau kita cinta uang, kita memakai Tuhan untuk mengejar uang. Gitu. Nah terus gimana nih Kak kalau misalnya teman-teman kita dulunya nggak tahu tentang hal ini, jadi mereka udah terlanjur cinta uang, udah terlanjur nggak penting lah ngasih ke gereja, tapi saat ini mereka mau berubah nih Kak, apa yang harus dilakukan? Ya tentunya makanya kita sebagai hamba-hamba Tuhan, sebagai pemimpin-pemimpin muda, aku selalu ngebahas tentang yang ini nih, yang namanya tadi teologi kemakmuran. Jangan sampai justru mimbar gereja yang membuat orang makin cinta uang. Ya nggak sih ketika kita mempromosikan Yesus sebagai alat untuk memperoleh kemakmuran, Iya. apakah itu membuat orang cinta Yesus? No, yang terjadi mereka cinta uang. Nah mulailah dari mimbar gereja, ayo beritakan tentang Injil yang benar, tentang Yesus Kristus bukan sebagai
sumber dari kekayaan dunia ini. Nah, benar. Tapi jadikan Yesus sebagai harta yang sejati. Itu kan yang perlu diajarkan. Nah, jangan berhenti sampai pengajaran juga. Harus dihidupi. Jangan kita khotbahnya, oh cinta Tuhan, jangan cinta uang. Tapi pelit. Tapi nggak mau berbagi. Ya itu sama aja bohong. Kita ajarkan sekaligus kita hidupi. Nah, aku percaya kalau hidup kita udah jadi teladan, ya minimal itu sedikit langkah yang lebih jauh lah. Untuk orang bisa percaya dan akhirnya, iya ya, hidup ini bukan tentang sekedar mengumpulkan ya. Hidup ini tentang menjadi berkat ya buat orang lain. Tuh teman-temanku yang anak Tuhan jadi saksi hidup. Bagaimana mereka bukan cuma bicara tentang Tuhan lebih daripada uang, tapi mereka juga membagi-bagikan kepada yang membutuhkan. Wow. Gitu. Wah. Jadi bisa dimulai dengan memberi ya Kak? Yes, betul. Iya, benar. Gitu. Nah Kak, kalau misalnya pekerjaannya full timer nih Kak, atau mungkin lagi melayani, terus tadi kan kita sempat bahas soal PK ya di episode sebelumnya. Bisa nggak sih Kak, itu kita hitung sebagai income kita, pemasukan? Padahal kan itu nggak wajib ya Kak kita terima. Oke. Salah nggak Kak? Oh iya Kak, benar itu. Nah, kalau hitungannya full timer kan artinya dia nggak punya pekerjaan lain kan selain melayani di gereja. Dan yang namanya full timer mereka butuh penghidupan untuk dirinya, untuk keluarganya, sehingga ya mereka harus menjadikan tanda kutip ya, bukan PK ya, lebih tepatnya mungkin dia gaji ya, salary ya, untuk kehidupan sehari-hari, dan nggak ada yang salah kok dengan itu ya, karena sekali lagi tadi kita memberkati salah satunya di gereja lokal. Ya, uang yang kita punya, persembahan, persepuluhan yang kita berikan kan itu juga untuk menafkahi tanda kutip ya para full timer yang ada, pendeta, gembala bahkan. Jadi nggak ada yang masalah untuk menerima semua itu. Tapi sekali lagi ingat, ada yang namanya persembahan kasih tadi yang tanda kutip tidak wajib, ya kan? Itulah yang kita perlu menjaga hati ya, jangan sampai kita malah mengharapkan itu, bekerja untuk itu, melayani untuk itu. Itu kan jadi motivasi yang salah gitu. Jadi aku percaya sih Elsa bahwa Roh Kudus yang akan pimpin kita, Roh Kudus yang akan mengingatkan, memurnikan hati kita. Kita bisa membedakan dua hal tersebut. Wah, ya benar. Gitu. Jadi sahabat semua, kita sudah belajar banyak hal hari ini ya, tentang bagaimana menggunakan, mengelola uang yang Tuhan telah percayakan bagi kerajaan Allah ya. Dan maka dari itu teman-teman, kita kejarlah bagaimana kerajaan Allah itu bisa kita berkati ya. Kita perlebar kerajaan Allah itu dengan harta kekayaan yang Tuhan telah percayakan. Bagaimana uang yang kita punya itu kita pakai untuk kemuliaan Tuhan dan juga untuk menyenangkan hati Tuhan ya. Teman-teman tentu bisa belajar lebih banyak bersama kita semua dengan menghubungi nomor WhatsApp yang telah tertera di layar, dan kami sangat senang untuk bisa berdiskusi lebih dalam tentang dengan sahabat ya, khususnya tentang uang ya. Bukan cuma diskusi tapi bagi-bagi, siapa tahu ya kan. Benar juga. Ya, juga khusus bagi sahabat-sahabat yang bergabung dalam komunitas lalu rindu untuk bisa terlibat atau mengenal lebih dalam tentang Alkitab Rich for Life ini. Teman-teman bisa mengisi form yang ada ya melalui link dan juga QR code yang tertera di layar. Maka sahabat semua bisa berkesempatan untuk mendapatkan ini, Alkitab Raihlah Hidup. Dan ini secara cuma-cuma, secara gratis. Dan teman-teman juga bisa download aplikasi Rich for Life Indonesia secara gratis di iOS maupun Android untuk membantu saudara semua belajar firman Tuhan dengan lebih dalam di dalam komunitas sahabat masing-masing. Bahkan Alkitab ini juga diperlengkapi nih dengan modul dan bahan pembahasan yang bisa membantu setiap pemimpin dan anggota kelompok menjadi mentor yang baik. Jadi, kamu nggak perlu kebingungan lagi kalau anggota komunitasmu melempar pertanyaan yang sulit ya, atau bahkan memohon permintaan yang sulit berupa pinjaman uang. Nanti kita nasehatin bahwa Tuhan pasti pelihara gitu. Alkitab Raihlah Hidup ini bisa membantu kita teman-teman. So, sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Raihlah hidup, pilihan ada di tanganmu.
Sahabat Pijar TV, Shalom, apa kabar? Terima kasih sudah menjadi sahabat dan menjadi pemirsa setia program-program Pijar TV. Kami sungguh rindu agar saudara bukan saja diberkati dengan menyaksikan program-program ini, tapi juga dapat berinteraksi dengan kami untuk berdiskusi dan bahkan didoakan melalui WhatsApp dan telepon yang tertera di layar kaca ini. Hubungi kami sekarang melalui WhatsApp. Tim Respon Pijar TV siap untuk melayani saudara. God bless you.